Alur cerita Dewa Kekayaan. Seorang pemuda kaya raya dikhianati oleh kekasihnya saat menikah. Bahkan dia dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Tapi dia kembali ke masa lalu dan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Dan kini alur cerita sudah memasuki chapter ke-17. Di cerita sebelumnya, di Trial Hall level 30, Ye Xiao bertemu penjaga gerbang ujian. Penjaga gerbang akhir membukakan pintu ujian level 30. Cerita berlanjut, penjaga gerbang mempersilahkan Ye Xiao memasuki gerbang. Tuan Ye Xiao, semoga Anda beruntung. Ye Xiao menjawab, ya, terima kasih. Singkat cerita, Ye Xiao kini sudah di dalam ujian level 30 tingkat abis. Diperlihatkan situasi cuaca dingin di area bersalju. Tempat ujian kali ini area bersalju. Dingin sekali. Kalau saja aku tahu cuacanya akan sedingin ini, aku pasti akan memakai baju lebih banyak. Tiba-tiba bola salju bergelinding di belakang Ye Xiao dan membuatnya bingung. Lalu tiba-tiba bola salju menerjang ke arah Ye Xiao. Ye Xiao berhasil menghindar dan berkata, untung aku bisa menghindar. Ebimon lalu berkata, kenapa kau menghindar? Kenapa tidak menggunakan perisaimu? Ye Xiao berkata, iya ya, aku kan punya perisai. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba monster raksasa muncul berlari ke arah mereka. Xiao Hui, serang dia, beri dia pelajaran. Xiao Hui kemudian bergerak menyerang, menggunakan skill semburan naga apinya. Serangannya tepat mengenai monster itu. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda berhasil membunuh monster Yeti bermutasi. Sekali serang, langsung tumbang? Ebimon, kau lihat itu dengan jelas enggak? Ebimon menjawab, iya, itu luar biasa. Kemudian diperlihatkan statistik dan skill Xiao Hui yang begitu banyak. Nickname, Xiao Hui. Spesies naga mythical. Level 30. Kekuatan serangan 7066. Ketekunan 6975. Spirit 7589. Kelincahan 6949. Dengan beberapa kemampuan seperti Absolute Suppression. Sebagai mythical beast memiliki penindasan alami terhadap makhluk berperingkat lebih rendah. Setelah mewarisi keberuntungan ras naga, kekuatannya meningkat lebih jauh, menimbulkan plus 30% damage terhadap makhluk tingkat mitos dan plus 50% terhadap makhluk di bawah tingkat mitos, mengurangi minus 50% semua damage dari sumber manapun. Dragon Race Sovereign. Sebagai eksistensi tertinggi dari ras naga, Celestial Dragon menerima berkah Dewa Naga dan menjadi pemimpin absolut. Menekan semua jenis naga damage ke naga, plus 100%. Damage dari naga, minus 50%. Mythical Bloodline. Beast Mythology. Celestial Dragon memiliki tubuh yang sangat kuat. Saat naik level, memperoleh bonus semua atribut. Regen HP 501%. Dari total HP per detik. Regen MP 500, 1% dari total MP per detik. Bonus HP plus 200%. Bonus MP plus 200%. Dragon Emperor Breath. Single target skill. Celestial Giant Dragon breathes fierce flames ke target terkunci, menyebabkan true damage sebesar 500%. Skill ini tidak bisa dihindari. Cooldown 5 detik, konsumsi 2% MP. Skill World Shaking Dragon Might. Skill Dragon Slayer Fang. Skill Wrath of the Dragon Emperor. Skill Power of the Dragon God. Melihat semua itu, Ye Xiao berkata, Xiao Hui ini benar-benar hebat. Lalu tiba-tiba dari kejauhan gerombolan monster berdatangan. Ye Xiao berkata, banyak sekali monster yang datang. Xiao Hui, apakah ini cukup menyenangkan bagimu melawan banyak monster, kemudian kalahkan mereka semua? Xiao Hui kemudian menyerang semua monster itu dengan skill semburan naga api, satu persatu dikalahkan. Lalu setengah jam kemudian, notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda telah berhasil membunuh Abyss Seeker dengan level King. Haha, King level? Mudah sekali. Mendengar itu Ebimon si katak merah bilang, sombong sekali. Kemudian notifikasi global muncul, semua player melihat notifikasi itu.
Pengumuman sistem, pemain Daxia Ye Xiao lulus ujian peningkatan level Abyss, menjadi pahlawan pertama dalam sejarah yang lulus ujian Abyss level 30 dan memperoleh item epic Heroic Pyroxene. Poin zona perang Daxia bertambah 1. Luar biasa, kan sudah kubilang Ye Xiao menghilang berhari-hari pasti lagi menyiapkan sesuatu. Itulah sang dewa dari negara Daxia. Gemetarlah, wahai para manusia biasa. Sial, bagaimana orang ini bisa kembali setelah ditangkap oleh Giant Dragon? Keunggulan Daxia meluas lagi. Haha, seperti yang kukatakan, karakter kayak dia, mana mungkin cepat mati. Sesuai dugaanku, dia berhasil lulus ujian Abyss level 30. Potensi orang ini benar-benar tak terduga. Ayo kembali ke kota. Aku ingin bertemu pria menarik ini secara langsung. Oke. Tunggu sampai aku menjadikannya bawahanku, saat itulah game ini baru benar-benar seru dimulai. Scene berpindah kembali ke Ye Xiao. Kini Ye Xiao sudah keluar dari area ujian Abyss level 30. Dia mendapatkan sebuah batu Abyss. Abyss Stone Fragment 3. Nilai tidak diketahui, tidak dapat diidentifikasi. Ini bagian ketiga. Sebenarnya ada berapa bagian? Herdic Radiance Stone tingkat epic. Deskripsi, bahan langka yang ditempa dengan daya radiasi batu hero. Dapat digunakan untuk lebih lanjut memperkuat Hero's Emblem. Hanya pahlawan kuat yang layak memilikinya. Ye Xiao kemudian berkata, Heroic Radiance Stone ini lumayan berguna, bisa enhance Hero's Emblem lagi. Saat pulang, aku harus cari si blacksmith itu. Kali ini harus aku paksa dia kasih diskon. Sebelum Ye Xiao benar-benar pergi, penjaga gerbang berkata, Tuan Ye Xiao, harap berhati-hati. Ye Xiao bilang, ya, sampai jumpa nanti. Scene kemudian berpindah di kota utama Fengye. Ye Xiao berjalan-jalan di dalam kota dengan status rank 1 di atas kepalanya. Ye Xiao bilang, kenapa orang-orang di kota utama Fengye tiba-tiba jadi ramai? Lalu Ebimon menjawab, habisnya, kau kan menghilang selama beberapa hari ini, dan kota sudah ramai. Ye Xiao kemudian sampai di suatu tempat dan berkata, mari kita identifikasi item ini terlebih dahulu. Dan mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Ye Xiao tiba-tiba masuk melewati antrian. Penjaga di belakang Ye Xiao berkata, Lao Ji, identifikasi perlengkapannya. Lao Ji bilang, mengantrilah sesuai urutan dan jangan ganggu aku. Kemudian dia tersadar dan terlihat kaget seketika dia berdiri dan menyambut Ye Xiao. Kupikir siapa tadi? Cepat masuk, ternyata kau yang datang. Orang-orang yang antri terlihat kesal lalu berkata, hah? Siapa orang ini? First class citizen? Bisakah first class citizen menerobos antrean? Ye Xiao kemudian mengeluarkan item emblem. Lao Ji terkejut. Ini kan? Emblem of Bravery? Ye Xiao lalu bilang, tolong bantu aku memperkuat ini terlebih dahulu. Lao Ji bilang, baiklah, aku akan segera memperkuatnya. Aku tidak mampu membayar sesuatu yang berharga ini jika rusak. Orang di luar pintu bilang, barang bagus apa? Kelihatannya tidak bagus, hanya lencananya yang rusak. Lao Ji kemudian menempah emblem itu dengan palunya. Ah, ternyata itu item legendary. Badge of Valor. Legendary. Deskripsi, bukti seorang pria pemberani. Hanya mereka yang telah lulus ujian tingkat api penyucian yang berhak mendapatkannya. Ini adalah kehormatan tertinggi kekaisaran. Setelah diperkuat 2 kali, ia menjadi lebih kuat lagi. Basic Attributes plus 100, All Attribute Resistance plus 5%, Charm plus 3, Heroic Force Passive. Ketika health turun di bawah 30%, ia terpicu dan kekuatan meningkat sebesar 10%. Spirit meningkat sebesar 10%. Ye Xiao kemudian berkata, legendary lagi. Sepertinya tidak ada perbaikan. Lalu orang-orang di antrian berkata, mungkinkah orang ini adalah Master Ye Xiao? Itu pasti dia. Tak heran dia bisa lulus ujian tingkat Abyss itu. Peralatan sekuat itu terlalu abnormal. Seketika kerumunan antrian menerobos masuk, beberapa dari mereka memaksa untuk ditambahkan di pertemanan dengan Ye Xiao. Ada juga yang mengaku-ngaku sebagai iparnya yang sudah lama hilang. Bahkan ada yang menawarkan adiknya yang cantik agar bisa digendong Ye Xiao leveling. Tapi Lao Ji pemilik toko menghadang mereka semua dan berkata, semua orang harap berhenti berdebat, bersabarlah dan jangan mengganggu bisnis tokoku. Ye Xiao mengeluarkan lutingan equipment kemudian berkata,
tampaknya sangat sulit untuk tetap bersikap rendah hati. Bos, tolong nilai juga perlengkapan ini untukku. Lauji bilang, oke tidak masalah, kepuasanmu terjamin. Kerumunan itu semakin ribut setelah melihat equipment milik Ye Xiao. Mereka berkata, wah, bahkan itu dark gold equipment. Hatiku tak tertahankan. Ada juga yang berkata, bos, Anda mungkin tidak banyak menggunakan peralatan ini, bukan? Apakah Anda mempertimbangkan untuk menjualnya? Lalu yang lainnya bilang, Tuan, ayahku punya 3 perusahaan terbuka. Uang bukan masalah, tolong jual 1 atau 2 saja padaku. Sekian alur cerita Dewa Kekayaan.